Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya akan menjelaskan tentang himpunan. Definisi himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang terdapat di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Kita katakan bahwa himpunan mengandung elemen-elemennya. Di dalam definisi ini, himpunan sangat penting dalam menekankan maksud bahwa anggota himpunan tidak boleh sama. Penyajian himpunan terdapat banyak cara untuk menyajikan himpunan. Di sini dikemukakan 4 cara penyajian, yaitu menumerasi elemen-elemennya menggunakan simbol-simbol baku, menyatakan syarat keanggotaan dan menggunakan diagram Venn. 1. Enumerasi. Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi, artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contohnya, himpunan B yang berisi 5 bilangan genap positif pertama adalah B sama dengan 4, 6, 8, 10. Selanjutnya, himpunan yang anggotanya boleh berulang adalah himpunan ganda. Himpunan ganda akan dibahas di dalam pelajaran selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan, antara lain tip N himpunan bilangan asli, Z himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Di dalam notasi pembentuk himpunan, cara lain menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan cara penyajian ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggota. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan: A. Bagian di kiri tanda sedemikian sehingga melambangkan elemen himpunan. B. Tanda L di mana dibaca atau sedemikian sehingga. C. Bagian di kanan tanda L menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5 dinyatakan sebagai A. Himpunan X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Empat, diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881.
Di dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi empat, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran. Di dalam segi empat, terdapat anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran. Sedangkan anggota himpunan lain di dalam lingkaran yang lain pula, ada kemungkinan dua himpunan mempunyai anggota yang sama. Dari hal lain ini digambarkan dengan lingkaran yang saling beririsan. Anggota U yang tidak termasuk ke dalam himpunan maupun digambarkan di luar lingkungan. Himpunan kosong. Definisi himpunan kosong. Definisi himpunan yang tidak memikirkan elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong. Contohnya, himpunan E, X lebih kecil dari X, maka kardinal E-nya 0. Himpunan bagian subset. Sebuah himpunan dapat merupakan bagian dari himpunan lain. Anggota yang dikandung di dalam himpunan tersebut juga terkandung di dalam himpunan yang lain. Definisi himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset, dan himpunan B jika dan hanya jika elemen A merupakan elemen dari B. Melihat dalam hal ini B dikatakan subset. Dengan menggunakan diagram Venn, himpunan subset ini lebih mudah dimengerti. Himpunan yang sama. Dua buah himpunan mungkin saja sama, yaitu semua anggota di dalam kedua himpunan tersebut sama. Meskipun keduanya di dalam himpunan tidak sama, kita mendefinisikan kesamaan dua buah himpunan melalui definisi berikut ini. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. 3 hal yang perlu dicatat dalam memeriksa kesamaan dua buah himpunan. Urutan elemen di dalam himpunan tidak penting. 2. Pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. 3. Himpunan 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut ini. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Himpunan ekivalen. Dua buah himpunan dapat dikardinal yang sama meskipun anggota kedua himpunan tersebut tidak sama. Kita katakan bahwa kedua himpunan tersebut adalah ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Himpunan kuasa. Satu terminologi yang banyak ditemui dalam literatur ilmu komputer adalah himpunan kuasa. Kuasa dari suatu himpunan mengandung semua himpunan bagian dari himpunan yang dimaksud. Pada kebanyakan literatur, notasi untuk himpunan kuasa adalah P. Tetapi untuk lebih memudahkan penulisan, kita menggunakan dengan huruf P dan huruf pertama kata power. Banyaknya kombinasi E yang mungkin muncul adalah 2. Selanjutnya, operasi terhadap himpunan. Terhadap dua himpunan atau lebih, kita dapat melakukan operasi untuk menghasilkan himpunan lain. Jenis operasi yang lazim digunakan
terhadap himpunan adalah operasi irisan, gabungan, komplemen, selisih. Perhatikan kartesial dan beda setangkup. A. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jika ada dua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan kosong karena tidak ada elemen yang sama terdapat di dalam kedua himpunan tersebut. B. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. C. Komplemen dan dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal tersebut. 1. Diketahui himpunan S bilangan asli, A. Anggota bilangan prima, B. Anggota bilangan ganjil, C. Anggota bilangan genap. A. Anggota bilangan prima 1, 2, 3, 5, 7. B. 1, 3, 5, 7, 9. C. 2, 4, 6, 8, 10. A dan B. Diketahui A 2, 3, 5, 7, B 1, 3, 5, 7, 9. Di sini yang sama yaitu 3, 5, 7. Maka A B sama dengan 3, 5, dan 7. Jeda dulu. B di mana A sama dengan 1, 4, 6, 8, 9, 10. B 2, 4, 6, 8, 10. Dan hasilnya 4, 6, 8, 10. Di sini mengambil yang sama juga. Selanjutnya yang C kurang A B C. Anggota C yaitu
2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan anggota adalah 4, 6, 8, 10. Maka C kurang A sama dengan 2. D N kurung A C sama dengan 2. N A C sama dengan 1. Diketahui NA sama dengan 4, NC sama dengan 5. Maka N sama dengan NA tambah NC kurang NAC sama dengan 4 tambah 5 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Kedua, tuliskan semua himpunan kuasa dari himpunan B. Himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5. NB sama dengan 5. PB sama dengan NP B sama dengan 2 pangkat NB sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Soal ketiga, tuliskan kardinalitas dalam himpunan X adalah himpunan huruf dalam Indonesia. B. X himpunan X sama dengan 9 EN. C. Himpunan kosong. A. NA sama dengan 7, di mana A sama dengan I N Do E S A. B himpunan X sama dengan 9 X E N. X pangkat 2 sama dengan 9. X sama dengan akar 9 sama dengan 3. Maka NX sama dengan 1. C
himpunan kosong. Hal ini disebut dengan himpunan kosong karena tidak adanya elemen-elemen dari suatu himpunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.